Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Kita lihat. Nah, teks eksposisi adalah salah satu bentuk tulisan yang menjelaskan atau menguraikan suatu pokok pikiran, ide, pendapat, informasi, atau pengetahuan tertentu agar diketahui oleh pembaca tanpa bermaksud untuk memengaruhi. Jadi, teks eksposisi ini dibuat tujuannya hanya untuk memberitahukan informasi kepada pembaca. Ya, tidak ada maksud untuk mempengaruhi ataupun untuk mengajak pembaca melakukan sesuatu, ya. Nah, cirinya ada 4. Yang pertama, penjelasannya bersifat informatif. Yang kedua, pembahasan masalahnya bersifat objektif. Nah, apa itu objektif? Objektif itu dia secara menyeluruh, tidak berdasarkan pendapat pribadi. Lalu, yang ketiga, penjelasannya disertai dengan bukti-bukti yang konkret atau nyata. Yang keempat, pembahasannya bersifat logis atau sesuai dengan penalaran. Jadi, pembahasan yang dibahas dalam teks eksposisi harus masuk akal. Ya. Nah, selanjutnya ada struktur eksposisi. Yang pertama ada tesis. Tesis ini berupa bagian pembuka atau pendapat umum terhadap masalah yang dibahas. Sama seperti teks lain ya, bagian awal di paragraf awal itu dia bagian pembukaan yang membahas tentang bagian-bagian umum dari apa yang akan disampaikan. Lalu, yang kedua adalah bagian argumentasi. Isinya unsur penjelas untuk mendukung tesis. Bisa berupa alasan yang logis, data hasil temuan, atau fakta-fakta yang mendukung bagian tesis tadi. Lalu yang bagian terakhir adalah bagian penegasan ulang. Nah, isinya menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ciri kebahasaan teks eksposisi. 1, cirinya adalah dia menggunakan kalimat fakta. Nah, fakta merupakan hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau kebenarannya itu dapat dibuktikan. Nah, ciri-ciri fakta 1, kebenarannya bersifat objektif, yaitu kebenaran tidak memihak. Jadi kebenarannya tidak memihak pada satu bagian saja. Lalu yang kedua, menunjuk pada orang, benda, jumlah, peristiwa, atau waktu tertentu. 3, jawaban dari pertanyaan apa, siapa, berapa, di mana, dan kapan. Contohnya ada 2 kalimat di sini dibuat. 1, Negara Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Yang kedua, Indonesia terdiri atas 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan Jawa. Ya. Nah, yang kedua ada kalimat opini. Nah, opini merupakan hasil pemikiran, anggapan, perkiraan, baik dari seseorang maupun kelompok. Cirinya, yang pertama, kebenarannya belum pasti. Biasanya ditandai dengan kata mungkin, barangkali, bisa jadi, kira-kira, diperkirakan, dan lain-lain. Ya. Yang kedua, menyatakan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, mengandung subjektivitas pribadi. Ada kata ingin, akan, seandainya, gitu, ya. Lalu yang keempat, pernyataan berupa saran. Contohnya ada sebaiknya, seharusnya,
usul atau nasihat ya. Jadi biasanya untuk kalimat opini dia bisa menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik gitu. Dan yang kelima, ciri dari opini adalah pernyataan bersifat pengandaian. Seperti yang dibilang tadi, dia menggunakan kata seandainya, apabila, jika, ya. Seandainya saya menjadi orang kaya, saya akan membeli semua yang saya inginkan. Nah, itu contoh dari kalimat opini yang bersifat pengandaian. Nah, lalu ciri kebahasaan yang ketiga, ada kalimat aktif transitif. Nah, ciri dari kalimat aktif transitif ada 3. 1. Memiliki objek. Predikat berawalan me dan memper. 3. Bisa diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya ini. KA ini kalimat aktif, ya. Ibu menanam bunga di taman. Ibu adalah subjek, menanam predikat, bunga adalah objek, di taman adalah keterangan. Nah, KP ini kalimat pasif. Nah, jadi kalimat ibu menanam bunga di taman ini merupakan kalimat aktif transitif. Karena kalimat ini dia mempunyai objek, yaitu bunga. Ya. Lalu predikatnya berawalan me, benar, yaitu menanam. Ya. Bisa diubah menjadi kalimat pasif. Nah, bisa. Ini buktinya. Kalimat pasif dari kalimat aktif. Ibu menanam bunga di taman adalah bunga ditanam ibu di taman. Cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Lalu predikat diubah menjadi di. Ya. Menanam berubah menjadi ditanam. Lalu subjek dalam kalimat aktif berubah menjadi pelengkap pada kalimat pasif. Keterangannya tetap. Ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya, kalimat aktif intransitif. Cirinya ada 3 juga. 1. Tidak memerlukan objek. 2. Predikat berawalan ber, ter, kean, beran, dan me yang tidak bisa dipasifkan. Nah, jadi ada beberapa kata yang berawalan me tetapi tidak bisa dipasifkan. Contohnya, menyanyi tidak bisa diubah menjadi dinyanyi. Tapi kalau menyanyikan, dia bisa dipasifkan menjadi dinyanyikan. Ya. Lalu ada kata menangis. Menangis tidak bisa diubah menjadi ditangis, kecuali menangisi. Baru dia bisa menjadi ditangisi. Ya. Lalu, ciri yang ketiga, tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Kita lihat contohnya. Sinta bernyanyi dengan sangat indah. Sinta subjek, bernyanyi predikat, dengan sangat indah itu keterangan. Lalu contoh yang kedua, kami tertawa terbahak-bahak. Kami itu subjek, tertawa predikat, terbahak-bahak adalah keterangan. Nah, jadi dia tidak punya objek. Kalau misalnya kita mau contoh lain yang untuk berawalan ber, itu bisa. Misal, Andi bermain bola. Andi itu subjek, bermain predikat, bola adalah pelengkap. Kenapa bola bukan objek? Karena predikatnya berawalan ber. Oke, yang terakhir, cara memproduksi teks eksposisi. 1. Tentukan temanya. Nah, setiap kita mau membuat teks apapun, kita harus tentukan dulu tema yang
mau kita buat itu apa, ya. Lalu menentukan tujuan karangan. Tujuannya itu untuk apa ya kita membuat karangan ini? Nah, kemudian memilih data yang sesuai dengan tema. Nah, kita cari data-data yang mau kita tulis sesuai dengan tema yang sudah kita tentukan di bagian awal tadi. Setelah itu, kita akan membuat kerangka karangan. Apa-apa saja kira-kira yang mau kita tuliskan, yang penting-pentingnya. Setelah kerangkanya itu sudah jadi, barulah kita kembangkan kerangka karangan tadi menjadi sebuah paragraf, ya. Baik, sekian penjelasan tentang teks eksposisi. Sampai jumpa di video selanjutnya.